Bentar lagi connecting the cloud server. Oke, selamat Belum, pagi, belum masih selamat connecting, siang. Kak Bejo. Belum, belum masih Hah? connecting. Di tempat kau sudah nih? Sudah itu eh se rekaman. Gua nggak nampak dah. Ayo, Udah. iya. Selamat sore, teman-teman mahasiswa, mahasiswi semuanya, dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menonton ini. Yang terpenting adalah teman-teman semuanya berada dalam kondisi yang sehat selalu ya. Nah, di sini kita memulai perkuliahan. Nama mata kuliahnya adalah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Ya, benar. Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Dosennya yaitu Pak Beni sendiri. Nama lengkap Pak Beni adalah Beni Cuaca. Ya, kalian nggak salah dengar teman-teman ya. Cuaca. Ya, Cuaca itu adalah marga Pak Beni. Jadi nama lengkap Pak Beni adalah Beni Cuaca. Teman-teman, sebelum kita memasuki perkuliahan lebih dalam, sebelum kita mengupas ya mata kuliah ini lebih dalam semuanya tadi, maka sebaiknya Pak Beni memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah kenal Pak Beni, nggak apa-apa ya, kita berkenalan sekali lagi. Tapi bagi yang belum, sekali lagi ya, nama lengkapnya Beni Cuaca, background pendidikan Pak Beni ya, background pendidikan Pak Beni nih S1 ya, S1. Pak Beni sarjana teknik. Ya, sarjana teknik. Kalian nggak salah dengar. Teknik apa Pak Beni? Pak Beni adalah sarjana teknik mesin. Ya, waduh, sarjana teknik mesin. Kok ngajar akuntansi? Sabar, belum selesai nih perkenalan kita ya. Terus yang kedua, S1 Pak Beni juga lagi, yaitu sarjana hukum. Waduh, dari teknik loncat ke hukum Pak Beni. Betul. Ya, bahkan Pak Beni juga berprofesi sebagai seorang advokat, ya, advokat. Nah, S2 Pak Beni yaitu Master Accounting. Nah, jadi di S2 inilah akhirnya teman-teman ketemu sama Pak Beni ya dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, lalu saat ini ya, saat ini Pak Beni sedang ongoing S3. Ya, doain ya, semoga Pak Beni bisa lulus tepat pada waktunya dan memberikan IPK yang sangat baik ya, atau mungkin bisa mencapai cum laude. Amin. Nah, di samping itu Pak Beni juga memiliki banyak sertifikasi ya teman-teman, banyak sertifikasi profesional. Loh, sertifikasi profesional itu apa ya Pak Beni? Sertifikasi di mana kita dikatakan ahli dalam satu bidang. Ya, salah satunya Pak Beni punya apa? Certified Management Accountant, CMA. Ya, CMA Pak Beni dari ICMA Australia. Artinya apa? Pak Beni dikatakan expert dalam bidang, salah satunya adalah dalam bidang manajemen accounting, ya, atau manajemen accountant nih. Nah, yang kedua, Pak Beni juga expert atau berlicense gitu ya sebagai konsultan pajak. Jadi Pak Beni lulus USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak ya, yang diselenggarakan oleh IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Jadi profesi Pak Beni ada CMA, ada BKP, ada lagi CFP. CFP itu apalagi ya Pak Beni? Certified Financial Planner. Ya, itu CFP. Ada lagi Pak Beni CPP, CPP. Apalagi CPP Pak Beni? Certified Productivity Practitioner. Nah, lalu ada lagi Pak Beni lagi punya sertifikasi CPOD, Certified Professional Organization ya, Development. Nah, belum cukup sampai di situ, ada lagi CPOR, Certified Professional Organization Recovery. Oke, dan yang terakhir, Pak Beni
pemegang kualifikasi dalam hal qualified risk, ya risk itu resiko, risk governance profesional, QRGP, level tertinggi certified dalam ilmu risk management yang tertingginya. Nah, jadi kalau Pak Beni punya kartu nama atau punya nama, kalau ditulis lengkap, itu dari ujung ke ujung, nggak cukup. Jadi kalau Pak Beni singkat ya, atau Pak Beni sebutin ya, Pak Beni itu dipanggil advokat Beni Cuaca, ST, SH, MAK, CMA, BKP, CFP, CPP, CPOR, CPOD, QRGP, dan dalam proses menuju ke gelar program doktoral ya S3. Apakah Pak Beni gila suka belajar, suka kuliah? Belajar tetap harus dilakukan teman-teman. Ya, selagi kita masih hidup, mau belajar dari bangku kuliah, mau belajar dari sertifikasi profesional, atau mau belajar dari siapapun dan manapun juga harus kita lakukan selagi kita masih hidup. Ya, tapi kalau kita cuma bisa belajar doang, kita tidak bisa aplikasikan ilmu kita, itu yang salahnya di sana. Jadi ilmu tadi itu harus bisa kita applicable-kan. Itu penting. Loh, kenapa penting Pak Beni? Ya, karena dari ilmu kita aplikasikan. Dari aplikasi kita akan melihat, oh ternyata ilmu itu dengan aplikasi, ya dunia akademisi dengan dunia praktisi, itu merupakan sebuah circle gitu ya, sebuah circle yang berkelanjutan selagi dunia dan kehidupan ini masih ada. Nah, itu penting teman-teman ya. Jadi itu dari sisi background pendidikan Pak Beni. Oke, dari sisi background profesional Pak Beni. Ya, jadi Pak Beni merintis karir cukup lama ya, cukup panjang, dan puji Tuhannya Pak Beni dikasih kesempatan untuk berada di posisi top level management ya. Top level management itu rata-rata berada di C-level. C-level itu apa maksudnya Pak Beni? Rata-rata puji Tuhan gitu ya, Pak Beni berada di posisi board of director ya, di mana tempat Pak Beni berkontribusi ya. Dan saat ini Pak Beni dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mengelola perusahaan sendiri. Artinya setelah melalui jalur profesional di C-level itu ya, sebagai CFO, Chief Financial Officer gitu ya, Direktur Keuangan, MD, Managing Director, dan macam-macam ya di bidang C-level ya. Dan terakhir sebagai Senior Vice President ya, Senior Vice President di bidang Internal Audit dan Risk Management. Nah, di tahun 2026 ini Pak Beni mengelola perusahaan sendiri ya, bergerak di bidang supply chain ya, bergerak di bidang logistik ataupun di bidang ekspres. Nah, di samping itu keseharian Pak Beni ngapain aja? Keseharian Pak Beni adalah juga sebagai trainer profesional dan konsultan bisnis, termasuk konsultan manajemen, terutama konsultan bisnis recovery. Jadi banyak klien-klien Pak Beni ya, perusahaan-perusahaan besar yang bisnisnya sedang mengalami turbulence, yang mengalami ya kondisi-kondisi yang tidak baik gitu ya. Kalau kita ibarat kita naik pesawat dalam guncangan badai yang cukup kencang ya teman-teman ya. Bahkan ada yang turbulensinya sudah hampir pecah gitu ya pesawatnya tadi, kira-kira seperti itu analoginya. Nah, Pak Beni konsultan di sana konsultan bisnis recovery ya. Nah, itu keseharian Pak Beni. Ini di samping sebagai professional trainer, sebagai konsultan bisnis, konsultan manajemen ya. Dan banyak tampil di beberapa seminar-seminar dan asosiasi-asosiasi. Pak Beni juga pengurus inti ya di asosiasi yang berskala internasional. Oke ya. Kesemuan tadi yang Pak Beni cerita tadi itu adalah sebenarnya tidak untuk bermaksud menyombongkan diri Pak Beni. Yang Pak Beni ingin tadi ceritakan tadi itu adalah sebagai sumber inspirasi ya, sumber inspirasi bagi teman-teman semuanya, sumber motivasi bagi teman-teman semuanya untuk mencapai cita-cita kita yang tidak terbatas. Tapi ingat kata kuncinya, cita-cita kita tadi itu harus berada dalam naungan Tuhan.
Semua cita-cita tadi itu adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan demi ego kita, bukan demi kesombongan kita. Jadi kita harus paham kita ini hadir di dunia sebagai saluran berkat bagi banyak orang, bagi semua orang. Terutama, hormatilah ayah dan ibumu. Ya, kalau kita tidak menghormati ayah dan ibumu, mau setinggi apapun cita-cita, ya hidup kita tidak akan bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Ini penting teman-teman ya. Karena Pak Beni tidak mau kalian sebagai mahasiswa Pak Beni atau mahasiswi Pak Beni hanya sangat bagus dari sisi skill, kompetensi, tapi moral, akhlaknya, bahkan imannya, bahkan etikanya gitu ya, itu hancur. Nggak bisa. Kehidupan ini yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa paham bahwa kita harus berserah penuh kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan semesta alam ini. Itu penting. Ya, karena awal dari semua pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Itu paling penting ya teman-teman ya. Karena tanpa Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang bisa mencapai cita-citanya, baik bahagia di dunia maupun di surga nanti. Itu yang Pak bisa tekankan ya. Jadi poin ini kita clear dulu dan secara apa sih goal setting Pak Beni ya dalam perkuliahan ini. Bukan hanya mencari nilai. Nah, jadi kalau kita kembali ke goal setting kita, tujuan perkuliahan dari akuntansi keuangan lanjutan 1 ini pertama adalah satu, kita harus lebih meningkatkan lagi iman kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ya, dan alam semesta. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa sebagai saluran berkat bagi semua orang. Ya, terutama kita harus berbakti kepada orang tua kita. Itu paling kunci utama ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu akuntansi keuangan lanjutan 1 tadi, bukan hanya nilai A di KHS, tapi juga nilai A pada saat teman-teman nanti masuk ke dalam dunia real. Apakah dunia kerja, dunia praktisi ya, ataukah dunia teman-teman sebagai pengusaha, ataupun sebagai konsultan, itu sah-sah aja, nggak ada yang salah kok. Pak Beni boleh nggak saya sebagai entrepreneur atau sebagai pebisnis? Boleh. Pak Beni boleh nggak saya sebagai investor? Boleh. Pak Beni boleh nggak saya sebagai profesional? Boleh. Pak Beni boleh nggak saya sebagai dosen? Boleh. Yang mana yang paling bagus Pak Beni? Tidak ada yang satupun yang bagus dibandingkan yang lain. Cuma satu yang bagus. Kalau kita berkontribusi sepenuh hati dan kita menganggap atasan kita itu adalah Tuhan kita. Dan kita bekerja untuk Tuhan kita. Itu yang terbagus. Jadi bukan jenis pekerjaannya yang terbagus. Nah, kalau teman-teman paham di sini, maka teman-teman bisa mendapatkan beberapa hal yang mungkin ya, karena Pak Beni lahir dari praktisi ya teman-teman, bukan dari dunia akademisi 100% tidak. Pak Beni memang hobi ngajar ya, dari SMP sudah ngajar. Bahkan Pak Beni juga sebagai pembimbing maths ya. Kalian nggak salah dengar, matematika olimpiade tingkat internasional. Medali emas. Bukan perak ya teman-teman. Tapi semua tadi itu, sekali lagi ya teman-teman ya, keberhasilan A sampai Z tadi itu yang kita punya, itu semuanya kita sadar, itu semua karena anugerah Tuhan dan doa restu daripada ayah dan ibu kita. Bukan untuk kesombongan pribadi kita, apalagi kita semena-mena, kita menindas ya, atau kita tidak menghargai orang lain ya. Terutama kita punya ayah dan ibu, ya keluarga kita, dosen-dosen kita, ya itu kita harus hargai semuanya. Semuanya makhluk hidup kita harus hargai ya. Nggak boleh nggak. Nah, itu terpenting. Jadi kalau ikut mata kuliah Pak Beni harap iman kalian bertumbuh. Poin nomor 1. Yang kedua adalah apa? Semakin sayang dan mencintai ayah dan ibu termasuk keluarga kita. Ya. Yang ketiga adalah skill dan kompetensi kalian itu bukan hanya mendapatkan nilai A di KHS, tapi juga A dalam dunia praktisi. Teman-teman, dunia kerja hari ini ya, mau profesional, mau pengusaha, teman-teman harus paham ya, kompetisinya sangat ketat.
sangat ketat. Bahkan ada istilah dalam dunia praktisi itu ya, S1 saja sudah nggak cukup gitu loh. S2 juga nggak dianggap gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus gimana dong Pak Beni? Kalau gitu sia-sia dong kami kuliah. Tidak ada yang sia-sia. Yang S1, S2, S3 tadi saja banyak yang nganggur. Betul kan? Tapi banyak juga ya para business owner yang lahir dari pendidikan seadanya. Dari SMP, dari SMA. Artinya apa? Jalur pendidikan itu membantu kita untuk mempertajam analytical thinking, critical thinking. Nah, terus Pak Beni lengkapi lagi. Mempertajam kita punya apa? Iman kepada Tuhan. Menghormati ayah dan ibu dan seluruh keluarga kita ya. Dan mempertajam apanya? Mempertajam daya juangnya, never give up-nya. Ya, nggak boleh bilang kata-kata nggak bisa. Nggak bisa di Pak Beni sama dengan nggak makan. Jadi jangan sebut kata-kata nggak bisa dan jangan sebut kata-kata saya mau menyerah. Dua kalimat ini sebaiknya itu dihilangkan dari memori kita. Ya, itu harapan Pak Beni. Jadi Pak Beni kalau ikut perkuliahan Pak Beni, singkat cerita, kami bisa dapat nilai bagus dong. Ya pastilah. Masa ikut kuliah mau dapat nilai jelek? Nggak mungkin ya. Kita mau ikut kuliah, kita mau belajar, tapi tujuan akhirnya kita mau dapat nilai jelek. Ya nggak masuk di akal. Tapi bagi Pak Beni nilai saja nggak cukup. Percuma kan? Nilai A. Ya kan? Beni cuaca, summa cum laude, IPK 4,00. Kira-kira seperti itu kan? Nah, so what dengan IPK 4 tadi? Pada saat nanti dites dalam dunia yang sesungguhnya, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan IPK 4 tadi? Itu yang terpenting. Maka nanti Pak Beni akan pada saat membahas ini ya, Pak Beni tidak mau hanya kalian dapat KHS, dapat nilai A, juga dapat nilai A pada saat kita berkompetisi. Itu paling penting. Ya, tapi Pak Beni harap ya semua ini berproses teman-teman. Nggak ada yang bisa langsung instan. Nggak ada. Ya, seringkali kita lihat di sosial media ada proses instan, kita mau seperti apa. Nggak ada teman-teman. Sesuatu yang instan pasti tidak baik untuk kita punya kesehatan, ya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, kesehatan kita punya jiwa nggak bagus. Semuanya harus ada proses. Tapi Pak Beni prosesnya nggak enak. Aduh, kuliah online lagi Pak Beni. Ya, ya yang penting saya absen aja lah Pak Beni. Setelah itu ya sudah. Saya nanti ikut ikut ujiannya. Setelah itu selesai Pak Beni. Nah, nggak apa-apa juga. Itu kan sah-sah aja. Itu kan pilihan. Ada yang betul-betul mau dengar apa yang Pak B sampaikan dari A sampai Z sampai selesai kuliah. Nah, bedanya adalah Pak, sama-sama dapat nilai A, ya kan? Tapi nilai A yang dengarkan perkuliahan ini dari awal sampai akhir itu kualitas nilai A-nya juga A di KHS, juga A di dunia real. Teman-teman ya, Pak B ini professional trainer. Dibayar per jam itu sangat mahal. Dan kalian bisa mendapatkan dengan biaya yang menurut Pak Beni yang relatif lebih low cost lagi gitu ya. Itu kalian bisa mendapatkan perkuliahan ini. Nah, apa nggak sayang kalau kalian lakukan di sini? Itu loh poin Pak Beni ya. Nah, yang berikutnya, kalau mau menghubungi Pak Beni di mana? Ya, menghubungi Pak Beni harus tahu dulu nih. Hubungi Pak Beni di nomor WA Pak Beni. Ya, catat ya nomor WA Pak Beni. Nomor WA Pak Beni adalah 08 21 41 03 06 57. Pak Beni ulangi lagi dong. Oke, ulangi ya nomor WA Pak Beni. 08 21 41 03 06 57. Oke ya. Apa guna nomor WA Pak Beni? Jika kalian menemui kendala atau butuh sebuah solusi, simpan nomor HP Pak Beni ini ya. Terus, tapi tolong pada saat kalian japri Pak Beni, kalian harus ngomong ya. Nama saya siapa? Mahasiswa Stekom ya yang lagi ambil kelas akuntansi keuangan lanjutan 1 sama Pak Beni. Karena
kalau nomor WA yang Pak Beni nggak kenal, biasanya Pak Beni jarang respon. Loh, Pak Beni sombong dong? Bukan sombong. Bukan sombong. Kita harus paham bahwa dunia digital hari ini ya, salah satunya WhatsApp, itu banyak dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, teman-teman. Nah, sah-sah aja dong kalau Pak Beni lebih selektif kan untuk merespon tadi. Nah, jadi ketemu kalian tulis nih, nama saya siapa, mahasiswa Stekom, apa yang kalian butuh Pak Beni bantu, solusimu seperti apa, kasih tahu. Ya, Pak Beni pasti merespon kalian. Oke? Jadi kita belajar di sini akuntansi keuangan lanjutan 1, nggak usah pikir yang berat-berat ya. Pelan, 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 berproses setahap demi setahap, ya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik, tidak hanya di KHS, tapi dalam dunia pertarungan yang sesungguhnya. Oke ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk introduction-nya dari Pak Beni. Oke, poin kedua, ya. Pak Beni nggak suka kalau dalam online ini hanya sendirian, ngoceh terus gitu ya sendirian. Ya, itu kan stylenya Pak Beni ya, caranya Pak Beni ya. Nah, seperti luar biasanya, Pak Beni itu selalu didampingi oleh partner Pak Beni yang juga luar biasa cantik, baik hati, rajin, ya, dan gelarnya juga seabrek-abrek gelarnya. Dan bukan hanya gelar, beliau juga sebagai praktisi di perusahaan multinasional, bukan perusahaan ecek-ecek, ya, perusahaan multinasional. Gelarnya seabrek-abrek juga dosen beliau. Nah, kita panggil ya teman-teman ya di sore hari ini, di pagi hari ini, di siang hari ini, di malam hari ini, dan kapanpun kalian nonton film ini, kita sapa terlebih dahulu. Nama partner Pak Beni adalah Bu Fridayani. Oke. Halo Bu Frida, how are you? Apa kabar? Iya, Pak Weni, selamat pagi, siang, dan sore. Baik, Termasuk malam Pak. Bu Frida, termasuk selamat Iya, malam. malam juga. Bu Frida kabarnya sehat? Sehat, Pak. Sehat Bagus. selalu. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, kita harus selalu sehat ya. Bu Frida, sharing sedikit dong mengenai background pendidikannya Bu Frida. Jadi, benar Waduh, nggak sih? Jangan-jangan Pak Beni cuma ngibul tuh bilang secara background pendidikan Bu Frida juga seabrek-abrek tuh. Boleh di-sharing ya ke teman-teman mahasiswa-mahasiswinya Pak Beni nih. Sebagai sebuah motivasi, kita harus berjuang terus-menerus. Silakan Bu Frida. ya, latar belakang saya yang pertama adalah sarjana akuntansi. Satunya di Ya, Surabaya. Yang oke. kedua adalah sarjana hukum di Surabaya, di Surabaya. Saking Oke. banyaknya lupa. Pas itu, habis itu Eskom, sarjana komputer di Surabaya juga. Sekarang sedang perjalanan S1 manajemen. Waduh. Nah, 1 semester lagi mau lulus. Amin. Untuk S2-nya saya magister manajemen, konsentrasi Ya, strategic manajemen di Surabaya juga. S2 amin. lagi magister hukum di Tangerang. Dan Wow, sekarang keren. sedang S3 ilmu manajemen. Oke, sertifikasinya Bu Frida, sertifikasinya profesionalnya Bu Frida, apakah advokat juga? Iya, saya advokat, saya CFP, CPP, CPOD, dan CPOR. Aduh, kalau banyak-banyak saya lupa. Nah, teman-teman, tujuannya tuh Pak Beni tadi ngomong seperti itu, teman-teman sekali lagi ya, bukan untuk membanggakan diri, tapi sebagai sumber inspirasi bahwa kalau kita bisa, teman-teman juga bisa. Ya iyalah, bisa. Karena Bu Frida sama Pak Beni punya uang, kami nggak punya uang. Teman-teman, nggak ada yang mulai itu langsung punya uang, teman-teman. Semua kita itu merintis dari nol, teman-teman. Kita ini bukan pewaris, kita ini perintis. Tapi kalau kita mau pasti bisa. Nah, itu poin satu. Background pendidikan Bu Frida ya. Nah, Bu Frida juga bekerja di perusahaan multinasional company. Benar ya Bu Frida? Iya, betul, Pak.
Nah, kalau boleh tahu profesinya, job title-nya, jabatannya apa ya, Bu Frit? Corporate Planning Manager. Corporate planning. Nah, corporate strategic planning. Nah, itu multinasional. Direct reportnya kemana negaranya? Negaranya Bu Frit, jangan sebut nama brandnya deh, nanti Jepang, nggak bagus. Kemana negaranya? Jepang. Wow, Jepang ya, Tokyo berarti ya. Tokyo. Iya. Nah, itu teman-teman. Apakah Bu Frida ini lahir langsung jadi anak orang kaya atau perintis? Perintis, saya langsung dari orang Jepangnya aja dah. Arigato. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti Bu Frida akan dampingi Pak Beni ya. Bu Frida akan bantu Ada satu membacakan. lagi, Pak. Apa itu? Dosen. Oh iya, Bu Frida juga dosen ya, 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 ya. Dosen apa Bu Frida? Saya dosen prodi ilmu hukum. Oh. Nah, dari segitu banyak kegiatan Bu Frida, kalau hobinya apa Bu Frida? Hobinya, hobinya saya membaca dan olahraga. Olahraganya apa tuh? Kalau boleh tahu, cerita dong dikit. Saya suka bulu tangkis dan berenang. Oh, mantap. Badminton ya, Bu Frida ya berarti Iya, ya? bulu tangkis itu sih badminton. Oh, bulu tangkis itu badminton, betul 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 ya. Pak Beni kan juga nggak tahu, nggak terlalu apa ini. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Bu Frida cara membagi waktunya gimana? Apa memungkinkan? Nggak lelah tuh. Enggak juga. Ya, ya bisa aja lah kalau emang itu sudah niatan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang, Bu Frida, yang generasi milenial ini, kadang-kadang ngomong burn out gitu loh. Bu Frida nggak burn out, nggak mau healing. Ya mau aja kalau burnout healing, tapi caranya burnoutku beda. Burnoutku itu ada di kampus healingnya. Nah, jadi pada saat Bu Frida burn out, mengalami sebuah kelelahan, malah healingnya ke kampus. Nah, jadi arti teman-teman apa? Semua orang pasti akan mengalami fase burnout. Semua orang ya teman-teman ya. Nggak ada yang nggak ada burnout. Cuma cara mereka mengatasi burnout-nya, healingnya itu seperti apa? Itu yang kita bisa kontrol, ya. Jadi teman-teman, kira-kira ini sedikit prolog ya, introduction kita di sesi pertama ini. Tujuannya adalah apa? Bahwa kalau kita punya sebuah keyakinan dalam Tuhan, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin dan pasti bisa. Ya, ditambah lagi kita berbakti sama orang tua. Mana ada doa orang tua, doa orang tua yang tidak dijawab oleh Tuhan? Nggak ada. Apalagi mendoakan kita, anak-anaknya. Nggak mungkin nggak dijawab. Nah, kecuali kita membuat orang tua kita itu meneteskan air mata. Nah, itu baru panjang persoalannya ya teman-teman ya. Oke, jadi Bu Frida nanti cara kita belajarnya adalah Bu Frida akan membacakan per slide, lalu Pak Beni akan jelasin lebih dalamnya ya. Implementasimu seperti apa tuh implementasi tadi? Pelan-pelan Pak Beni akan jelasin. Gak usah buru-buru. Ya, tenang-tenang aja. Kita santai aja. Bukan kejar-kejar materi. Bukan kejar-kejar. Yang penting kalian hafalin ini. Apain semua ini? Teman-teman, kalau ngafal, kita nggak usah ngomong lah ya hari ini ya. Artificial Intelligence, AI, itu udah banyak. Jadi pendekatan Pak Beni, bukan lagi pendekatan dengan cara, kalian tidak boleh pakai AI gitu ya. AI dilarang. Kalau AI dilarang kan nggak masuk di akal ya. AI itu dijadikan sahabat. Kalau AI dilarang, nah terus mau gimana? Faktanya kita sudah berdampingan sama AI, sama robot. Ya kita jadikan sahabat. Makanya cara belajar Pak Beni tidak belajar secara yang apa namanya melarang pakai AI. Ya kalian harus menghafal, kalian enggak lah, enggak. Kita sudah nggak ke arah sana lah. Itu cara belajar yang konvensional yang sangat kolot gitu ya. Musuhi AI. Tidak boleh pakai Gemini, ChatGPT nanti ketahuan bla bla bla. Ya udah, Pak Beni nggak tertarik di situ. Malah Pak Beni anjurkan kalian pakai AI. Ajak AI itu sebagai sahabat kalian. Ajak AI tadi itu sebagai partner kalian.
Ajak AI tadi itu sebagai personal assistant kalian. Nah, kalian berada di level mana? Level analisa dan level decision maker. Itu penting. Ya, ngapain kita lakukan lagi pekerjaan yang bisa dilakukan oleh robot? Wasting time. Oh gitu ya Pak Benny. Berarti boleh pakai AI? Boleh di mata kuliah Pak Benny. Nggak ada dilarang. Dan itu sah saja. Yang terpenting adalah analisa kalian dan decision kalian. Karena dalam dunia real, ya, semua pekerjaan juga menggunakan AI. Dalam dunia real, semua pekerjaan pakai AI, teman-teman. Tapi kalau dunia kampus, misalnya ada beberapa aliran gitu ya, yang melarang tidak boleh pakai AI. Nah, terus nanti dunia realnya pakai apa? Jadi nggak masuk di akal gitu loh, teman-teman. Ya, bagi Pak Beni, apakah Pak Beni salah atau benar? Nggak ada salah, nggak ada benar. Karena Pak Beni dari perspektifnya orang praktisi. Bu Frida dari perspektifnya juga orang praktisi. Gitu loh, teman-teman ya. Oke, sip. Gitu ya. Bu Frida, kita pelan-pelan aja setiap sesi perkuliahan ini Bu Frid. Nggak usah lama-lama Bu Frid. Kita pelan-pelan aja. Terus yang kedua, kita lebih banyak applicable dan tolong timer ya Bu Frid. Nanti kalau Pak Benny ngoceh terus nanti bisa keburu nggak stop nanti Bu Frid. Tolong dibantu timer ya Bu Frid. Iya, Pak. Kita Oke, lanjut ke temuan berikutnya ya, Pak. slide berikutnya. Iya. Silakan Bu Frid. Eh, kita lanjut ke pertemuan berikut ya, Pak. Ya, silakan. Sudah kita masuklah satu slide, dua slide dulu lah. Satu slide dulu lah ya. Nah, Pelan-pelan Bu Frida. Oke, Pak Benny jelasin dulu ya, Bu Frida. dia sudah. Akuntansi keuangan lanjutan 1, ya kan? Pada dasarnya, ya Pak Benny cuma mereview dulu ya. Di sesi 1 ini Pak Benny ya. Akuntansi adalah, Pak Benny, akuntansi adalah kayak gitu ya. Nah, kita ambil yang summary-nya aja. Akuntansi itu adalah semacam proses pencatatan, teman-teman. Ya, mencatat apa yang dicatat, transaksi yang sudah terjadi. Oh gitu Pak Benny. Iya. Kalau belum terjadi, nah itu kan dua hal yang berbeda ya. Transaksi yang sudah terjadi, divalidasi gitu ya. Artinya historical ya akuntansi ini. Nah, tapi transaksi apa nih? Transaksi keuangan. Kalau bukan transaksi keuangan jangan dicatat. Oh gitu Pak Benny. Iya. Oke ya, itu kok akuntansi. Nah, secara garis besar, akuntansi itu dibagi dua, teman-teman. Oke. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Yang kedua itu adalah akuntansi manajemen. Oke ya. Kalau akuntansi keuangan tadi itu tujuan akhirnya adalah menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ya seperti itulah, jurnal, buku besar gitu ya, neraca saldo, ada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal itu ya. Nah, softwarenya macam-macam tuh, ada Mayop, kadang-kadang orang bilang Mayobi, ada orang bilang Accurate gitu ya, ada SAP, Oracle dan macam-macam lah ya softwarenya. Nah, kalau akuntansi manajemen, dia tidak menghasilkan laporan keuangan ya teman-teman. Dia menghasilkan namanya adalah manajemen reporting. Nah, clear ya? Akuntansi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan, akuntansi manajemen menghasilkan manajemen reporting. Nah, bedanya di mana Pak Beni? Akuntansi keuangan, laporan keuangan tadi itu harus tunduk. Harus tunduk Pak Beni? Iya, tunduk dan patuh terhadap PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya, yang saat ini sudah mengadopsi International Accounting Standard. Ya, kalau teman-teman kenal bahasa Inggris kerennya IFRS ya. International Financial Reporting Standard. Nah, dan itu harus diaudit tuh sama KAP.
ya kantor akuntan publik, as an auditor. Kenapa dia audit? Ya karena dia harus patuh terhadap standar. Kenapa dia harus patuh terhadap standar? Karena dia dikonsumsi oleh siapa? Dikonsumsi oleh orang pajak, oleh perbankan, oleh investor, dan pihak ketiga. Nah, teman-teman bayangkan, jika akuntansi keuangan itu tidak punya standar, ya kan? Terus tidak diperiksa oleh orang independen, yaitu KAP tadi, kantor akuntan publik atau external auditor tadi. Kira-kira kita kan bisa membuat kita untung besar semua kan? Atau kita bisa buat rugi semua kan? Nah, makanya perlu diaudit. Dan harus patuh terhadap standar akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen tidak seperti itu. Akuntansi manajemen dia punya template formatnya sesuai dengan kebutuhan manajemen karena digunakan oleh manajemen internal perusahaan dalam mengambil sebuah decision, keputusan. Nah, menurut para ahli, para pakar yang mengatakan bahwa apa? Akuntansi keuangan bisa digantikan oleh AI, ya kan? Bisa di entry sendiri, bisa automation. Profesi akuntansi keuangan itu akan segera punah. Yang namanya proses repeating, pengulangan dalam sebuah sistem, pasti bisa digantikan sama robot. Nah, maka tadi Pak Beni bilang, AI jangan dilawan. Udah biarin aja nanti AI yang entry. Nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Kita sebagai pengambil keputusan dengan dasar analisa. Jadi kita jangan bertanding lagi sama AI dalam memasukkan jurnal entry. Ya pasti menang AI lah. AI tidak punya mood. AI tidak pernah baper. AI tidak ada burnout. Betul kan? Ya pasti menang mereka. AI, robot tadi. Jangan dilawan. Kasih aja. Tapi kita sebagai seorang profesional accountant, kita harus paham laporan keuangan tadi itu seperti apa, analisanya, dan decision-nya mau seperti apa. Nah, itu yang kita harus lakukan. Tapi kalau kita hanya pandai dalam melakukan journal entry, ya pasti diganti sama AI. Pasti itu. Sudah diganti nggak Pak Beni? Sudah. Sudah tergantikan dan berjalan lancar Pak Beni. Sudahlah. Proses repeating pengulangan AI bisa lakukan dan itu jauh lebih sempurna AI daripada manusia. Ya, bahkan ada sampai ke level tertentu analisa pun mereka bisa lakukan tadi. Tapi tidak untuk decision. Decision tetap di kita. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa mengambil sebuah decision, keputusan, kalau kita tidak paham logikanya? Kan nggak lucu. Halo, AI, tolong bantu saya dalam memutuskan ini. Ambil atau nggak ambil? Terus AI bilang, berdasarkan data bla bla bla, maka harus diambil. Oh ya, terima kasih ya, AI, kita ambil. Itu ngaco. Nah, itu bedanya tadi ya. Jadi profesi akuntansi sudah tergantikan Pak B. Sudah. Yang bagian mananya? Jurnal entry-nya. Itu sudah tergantikan by system. Tapi tidak bisa tergantikan dalam hal decision maker. Artinya tidak sia-sia kalian tetap kuliah akuntansi. Tidak sia-sia. Oke? Karena kalau kalian hanya menggunakan AI dalam jurnal entry, terus kalian tidak paham logikanya, keputusan apa yang kita bisa mengambil? Makanya sekali lagi Pak Beni bilang, AI jangan dimusuhin. Jangan dianggap AI itu tabu. Nggak boleh. Itu logika berpikir ya teman-teman ya. Jadi untuk kuliah sesi 1 ini, Pak Beni lihat supaya kita tidak terlalu mulai dengan terlalu banyak gitu ya. Pak Beni cukupkan dulu di sini kuliah sesi 1 ya. Jadi itu dulu perbedaannya dan mengapa kita harus kuliah dan bagaimana kita bisa menang dalam pertempuran dalam dunia real. Sekali lagi teman-teman ya, nomor WA Pak Beni 0821 41 03 06 57. Pak Beni ulang ya. 0821 41 03 06 57. Nah, ini sesi 1 ya. Kita intro dulu aja di sesi 1 supaya nggak error ya. Belum nanti seabrek-abrek pusing Pak Beni. Ya udah sabar nggak apa-apa ya. Pelan-pelan kita mulai. Oke ya, Bu Frida tetap bantu kita, bantu kami untuk terus mendampingi sampai perkuliahan ini selesai, Bu Frida.
Minta tolong ya Bu Frida. Halo Bu Frida. Iya, Pak. Oh iya, ais, mantap suaranya terlalu tegas Bu Frida nih ya. Tegas semangat. Oke Bu Frida, untuk kuliah sesi satu ini Pak Benny rasa cukup. Iya, Teman-teman Pak. cukup dulu ya di sesi satu ini ya. Terima kasih. Kita stop dulu kuliah sesi satu ini Bu Frida. Kita lanjut berikutnya di kuliah sesi 2. Thank you teman-teman ya, tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap berdoa, tetap hormati orang tua kita, tetap sayangilah keluarga kita, dan berikan kontribusi yang nyata ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman, God bless. Oke Bu Frid, thank you Bu Frid.